contoh variabelnya itu kelas yang diajari menggunakan puzzle game. Pertanyaannya apa? Apakah kelas yang diajari menggunakan puzzle game lebih baik daripada kelas yang tidak diajari menggunakan puzzle game gitu, Prof? Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat keefektivitasan dari media itu, dari puzzle game-nya. Asumsinya apa? Asumsinya Apa asumsinya? Prof, ada asumsinya kelas yang diajari menggunakan puzzle game itu lebih baik daripada kelas yang tidak diajari menggunakan puzzle game. Kalau hipotesisnya? Kalau hipotesisnya kelas yang diajari menggunakan puzzle game, itu yang tadi hipotesisnya, Prof. Jadi asumsinya apa? Asumsinya ada perbedaan antara kelas yang diajari perbedaan keefektivitasan antara kelas yang diajari menggunakan puzzle game dengan yang tidak diajari menggunakan puzzle game gitu, Prof. Oke, cara memverifikasinya gimana? Cara memverifikasinya mengumpulkan datanya, Prof, ya, variabel X sama variabel Y-nya. Nilai yang kelas yang diajari menggunakan puzzle game dan nilai dari kelas yang tidak diajari menggunakan puzzle game. Terus berikutnya? Dimasukkan ke SPSS. Untuk menghitung? Ke SPSS, pas dihitung untuk menghitung nilai rata-rata min-nya. Oke, setelah itu diapakan min-nya? Dicari perbedaannya, Prof. Dicari perbedaan min-nya antara kelas yang diajari menggunakan puzzle game dan kelas yang tidak diajari menggunakan puzzle game. Oke, setelah ketemu bedanya? Setelah ketemu nanti Prof, ketemu nilai level signifikannya. Oke, loh itu belum dicari kalau udah ketemu. Setelah ketemu D-nya diapakan? Setelah ketemu D, terus langkah berikutnya apa? Mencari nilai signifikannya dulu. Mencari nilai signifikan, gimana caranya? Ya, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan? Mencari itu, nilai... Apa? Menghitung dulu, belum selesai itu. SPSS-nya belum selesai. Setelah ketemu D, terus menghitung apa lagi? Signifikannya. Menghitung apa? Menghitung signifikannya. Menghitung level of signifikan. Oke, keluarannya apa? Menghitung level of significant itu nanti keluarnya apa? Nilai apa risiko salahnya gitu, Prof. Kalau berat range-nya berapa? 0, kalau kurang dari 0,05 berarti yang hitungannya mesin itu loh, keluarnya apa? Angka, Prof. Angka dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 1. Paling tinggi berapa? Dari 0 sampai 1, Prof. Oke, 1 itu menggambarkan apa?
Satu itu menggambarkan kalau nilai level signifikannya. Ya, nilai 1 itu loh menggambarkan apa? Itu informasi apa yang di-convey oleh angka 1 itu? Level signifikannya, Prof. Yang saya tanyakan apa maksudnya itu? Uh, Itu loh maksudnya apa? oh iya, Prof. Kalau 1 berarti Prof, signifikannya tinggi, positif. Kok ngawur gitu jadinya? Menghitung level signifikan kok pakai positif bareng? Ada negatifnya toh? Oke, masih kacau. Paham, tenang. Menghitung level of significance. Coba Gimana, Prof? dipikir lagi, bisa apa enggak? Menghitung level of significance itu loh, keluarnya apa? Belum jelas. Oke, sekarang Nabila. Nabila, are you here? Ada Nabila? Nabila belum. Oke, kalau Sofiuddin sudah datang. Sofiuddin belum datang. Maftuhatul? Maftuhatul sudah ada? Belum ada. Dian, Tri, sudah ada? Oh, Maftuhatul ada? Maftuhatul. Halo, Maftuh? Eksperimen, coba jelaskan lagi eksperimen. Give an example. No. Yes, contoh eksperimen. Halo, Maftuhatul? Tidak bisa dengar ya suaranya. Oke, Dian, ada Dian? Ada, Prof. Itu Maftuhatul sudah Ada, dengar ada, suara. Prof. Siapa ini, Dian? Dian apa? Ini Dian, Prof. Oke, Dian. Oke, eksperimen. Jelaskan dari awal, eksperimen. Ya, Prof. Tujuannya untuk to investigate the effectiveness of certain strategy or media. Variabel yang digunakan di sini adalah discrete, manipulated. Contohnya, methods of teaching English itu sebagai variabel X-nya, variabel Y-nya adalah English achievement. Pertanyaannya. Untuk research question-nya, ya, is there any significant difference between students being taught using multimedia and traditional methods in English achievement? Objektifnya. Untuk asumsinya, there is a significant difference. Objektifnya, objektifnya to investigate the effectiveness of using multimedia methods. Asumsinya, there is a significant asumsinya there is a significant difference between students being taught using multimedia and traditional methods in English achievement. Hipotesisnya? Untuk hipotesisnya, the students being taught using multimedia get better English achievement than those being taught using traditional method. Asumsinya tadi Untuk apa? testing hipotesisnya, asumsi apa? Apa, Pak? Asumsinya tadi apa? Oh, asumsinya ada perbedaan yang signifikan antara murid yang diajar dengan menggunakan multimedia
Itu hipotesis dengan apa asumsi? metode yang tradisi. Itu hipotesis apa asumsi? Apa, Prof? Itu hipotesis apa asumsi? Asumsi, Prof. Asumsi kok sudah kesimpulan Untuk gitu. asumsinya ada perbedaan yang Lah itu salahnya. Sudah tahu kalau signifikan itu? ya masih salah ya, Prof. Salah. Gimana betulnya? Asumsinya, Prof. Ya, asumsi yang betul gimana? Ada perbedaan yang signifikan. Ada perbedaan yang signifikan antara murid yang diajar menggunakan multimedia pada English Achievement. Untuk hipotesisnya, Temuan berarti kan? murid yang diajar menggunakan multimedia hasilnya gimana? Nah, iya, itu apa bedanya dengan asumsinya? Ya Itu? maaf, Prof, putus-putus suaranya. Bedanya dengan asumsinya itu loh, gimana? Ada perbedaan, kalau asumsinya, ada perbedaan antara murid yang diajar menggunakan multimedia dengan menggunakan traditional method Jadi pada English Achievement. Begitu ya, Prof? yang tadi salahnya di mana? Asumsi yang tadi. Salahnya, tadi tidak ada perbedaannya, Prof. Tidak ada perbedaan antara apa? Antara murid yang diajar menggunakan multimedia dengan traditional methods. Nah iya, tadi yang pertama kok salah, gimana salahnya tadi? Kalau hipotesis, Enggak, yang asumsi tadi loh, yang pertama kan iya, salah. Prof, salah. Oh, salahnya di mana? Ya. Coba yang salah tadi diucapkan lagi. Di mana salahnya? Jangan sekedar ngapalkan loh ya. Dicoba ini, salah coba ini, kayak gitu. Di mana salahnya yang pertama tadi? Tadi yang pertama, there is significant difference between students being taught using multimedia and traditional methods in English Achievement. Ya, itu salah. Di mana Salah salahnya? ya, Prof? Salahnya di mana? Oh, Lo kok diganti betul? salahnya di... Kok jadi bingung ya, Prof? There is difference. Itu, Prof. Nggak ada signifikannya. Kenapa signifikan salah? Kalau ada signifikan kok salah, kenapa? Karena belum diuji, Prof. Masih asumsi. Itu sudah temuan. Tidak boleh disebutkan pada asumsinya. Oke, cara menguji hipotesisnya gimana? Oh ya, ya, Prof. Untuk menguji hipotesisnya, kita menyiapkan data dari kelompok A dan B, skor dari A dan B, kita masukkan ke SPSS untuk menghitung means dari kelompok A dan B. Selanjutnya, kita menghitung difference of means atau disimbolkan dengan D besar. Setelah itu, kita menghitung level of significance atau P kecil, nanti yang keluar rentang 0 sampai 100%. Bila level of menggambarkan apa itu? Apa, Prof? Menggambarkan informasi. Menggambarkan kemungkinan salah dari D-nya. Oke. Terus bagaimana penggunaannya? Kalau penggunaannya, kalau level of significance atau P-nya kurang dari 0,05, maka D-nya itu significance dan hanya supported. Sedangkan bila P-nya lebih dari 5%, D-nya not significant atau null, sehingga hipotesisnya not supported. Begitu, Prof. Oke, kalau menggunakan level of confidence gimana? Kalau menggunakan level of confidence,
bila kurang dari 95 maka D-nya tidak signifikan. Jika level of confidence rentang 95 sampai 100 maka D-nya signifikan. Oke, Begitukah, Prof? good. Apa yang mau merendahkan tingkat validitas hasil eksperimen? Kelompok A dan B itu mendapatkan treatment yang sama, padahal seharusnya dua kelompok itu dibandingkan. Begitu, Bro. Mana? Yang salah apanya? Yang salah, treatmentnya, Bro. Treatmentnya seharusnya Halo? Gimana kok masih macet? Iya, Bro. Mengapa validity-nya dianggap rendah? Karena dua kelompok itu mendapatkan treatment yang sama, Prof. Iya, kenapa itu kok rendah? Kenapa? Misalnya, ya, misalnya kontrol class itu memiliki atmosfer yang lebih baik dari eksperimental class, sehingga difference-nya itu signifikannya bukan semata-mata karena treatment, karena ada tambahan atmosfer lain. Oke, coba dijelaskan dari awal. Kalau apa? Jangan ngapalkan. Kalau jelaskan kasusnya seperti apa? Kasusnya misalnya gini, Prof, kontrol, ya ada dua kelompok, itu misalkan yang untuk eksperimental kelasnya itu dilaksanakan di pagi hari, ketika siswanya itu masih segar, masih fresh, tetapi yang untuk kontrol kelas itu dilaksanakan di siang hari, di mana siswanya itu sudah sangat lelah, sehingga hasilnya itu, difference-nya itu semata-mata bukan karena treatment bukan semata-mata karena treatment, karena ada tambahan atmosfer itu, Prof. Tambahan itu kepada siapa? Tambahan itu kepada eksperimental class. Oke, berikan contoh yang tambahannya pada kontrol kelas. Tambahannya pada kontrol kelas. Ya, tadi yang pertama kan gitu kan? Yang pertama tadi katanya kontrol kelas. Iya, Bro. Yang dapat tambah. Kontrol kelas memiliki atmosfer. Iya, tadi itu contoh lain, Prof. Nah, ya, yang pertama tadi kan kontrol kelas kok diganti. Yang dapat tambah. Iya, ya maaf, Prof. Yang memiliki atmosfer lebih baik. Yang mana? Kelas. Ya, kalau kontrol kelasnya mendapat atmosfer lebih baik, terus gimana? Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi D-nya apa? nol, Prof, sehingga tidak valid. Kalau nol itu maksudnya apa? Hasil kontrol kelasnya lebih baik daripada eksperimental kelas, sehingga D-nya nol atau tidak valid, hanya tidak supported. Nggak nyambung itu. Maksud D0 itu maksudnya itu? Oh, D0 itu artinya apa? D-nya nol, hanya not supported, Prof. Nah, iya, maknanya itu loh, pemanaannya tadi salah. D-nya 0 itu masuk berarti eksperimental lebih bagus. Ya, Prof, yang Yuk, cari catatan lagi untuk dihafalkan. Kelihatan sekali hafalannya itu. Aduh. Kalau D-nya
berarti apa? Antara kelompok Yang tidak kesimpulan yang antara mana? kelompok kontrol dan kelompok pembanding itu sama, Prof. Nah, iya, biar Dian dulu jelaskan. Iya, Prof. Dian tidak bisa jelaskan. Pas, Prof. Masih bingung yang ini, Prof. Yang Waduh. membuat. Kelihatan hafalannya itu. Oke, Maftuhatul tadi sudah hadir? Sudah nyambung Maftuh? Maftuhatul tadi muncul tadi namanya. Halo, Maftuhatul. Maftuhatul. Muncul tapi hilang. Oke. Sofiuddin? Sofiuddin ada? Ada, Prof. Ya, Prof. Ada. Oke, jelaskan apa menurunkan tingkat validitas hasil eksperimen. Yang membuat validity evidence muncul pada eksperimen, evidence atau problem, Mas, Prof? Problem. Untuk validity problem yang muncul pada eksperimen itu biasanya terjadinya sesuatu yang di luar apa yang dieksperimenkan. Karena sebenarnya pada dasarnya yang dieksperimenkan itu harus mendapatkan porsi yang sama, dan yang lainnya boleh berbeda. Contoh, katakanlah dua kelompok, yang satu diajari oleh orang, saya buat contoh yang lain nih, Prof. Ya, yang satu itu siswa belajar dengan menggunakan metode critical reading, yang satunya lagi tidak. Maaf, Prof, sebentar, Prof. Kenapa? Jangan nangis. Rewel anaknya ya. Sudah? Anaknya sudah nggak rewel? Maaf, Prof. Gimana, Prof? Ya, silakan nunggu rewelnya berhenti dulu. Iya, maaf. Sudah bisa jelaskan? Gini, Prof. Yes? Belum ketemu? Oke, Nabila, ada Nabila? Nabila belum ada. Sofi, Prof. Sofi. Saya melanjutkan lagi, Prof. Ya, oke. Silakan. Jadi, contoh dalam suatu kelompok ini kita yang satu menggunakan metode critical reading, kemudian yang satunya lagi tidak menggunakan metode critical reading. Kemudian ini dihipotesiskan bahwa kelompok yang belajar menggunakan metode critical reading mempunyai kemampuan reading yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan, itu sebagai control class. Nah, ketika ternyata hipotesisnya ini null, yang artinya hasilnya sama, maka ini biasa saja yang muncul adalah karena yang satu atau kelas yang dieksperimenkan yang menggunakan critical reading itu belajar dengan durasi waktu yang sebentar. Sedangkan yang tidak menggunakan critical reading belajar dengan durasi waktu yang lama. Padahal semestinya ketika suatu kelas eksperimen menggunakan waktu belajar 1 jam, maka yang satunya juga harus 1 jam. Dengan begitu hasil yang diperoleh bisa valid. Tapi ketika yang satunya jam belajarnya berbeda, Yang satunya maka yang mana? yang satunya 30 menit, yang satu 1 jam, maka tidak bisa sama. Yang satunya itu yang mana? Coba. Yang kontrol sama yang eksperimen, Prof. Oke, Kalau coba. yang eksperimen katakanlah setengah jam, yang kontrol kelas 1 jam. Ini perbedaan durasi waktu saja sudah bisa
bisa sangat berpengaruh gitu pada hasil eksperimen, Prof. Oke, dari awal coba yang runtut. Kalau kelompok kontrolnya memiliki apa tadi? Kalau kelompok kontrolnya Memiliki durasi waktu yang lebih panjang, maka kemungkinan hasilnya tidak valid, Prof. oh iya, hasilnya Bisa terpengaruh karena itu. hasilnya dulu kemungkinannya seperti apa? Kemungkinan D-nya Kemungkinan saja D-nya D-nya tidak signifikan atau nol. ya. Kalau D-nya 0 berarti Kalau D-nya nol, maka risiko salahnya terlalu besar, Prof. kalau D-nya 0 itu loh maknanya apa? Kalau jika D-nya tidak signifikan, Ya, maka artinya apa? tidak signifikan atau nol, maka artinya control class mempunyai kemampuan yang sama dengan experimental class. Ya, dan itu yang tidak Gimana, Prof? Itu yang tidak Itu yang tidak valid, Prof. Ya itu harus lengkap dulu ya, jangan hanya kata-kata kunci. Itu yang kesimpulan bahwa kelompok eksperimental tidak lebih baik itu tidak valid karena kelompok kontrolnya dapat tambahan variabel lain. Oke, coba bedanya two-tail dan one-tail apa? Kalau one-tail itu kita melihat hanya ada satu fokus. Kalau one-tail itu kita fokusnya pada satu kelas yang digunakan sebagai eksperimen. Contohnya, katakanlah kalau yang saya tadi, siswa yang belajar menggunakan metode critical reading mempunyai kemampuan reading yang lebih baik daripada siswa yang tidak menggunakan metode critical reading. Sedangkan yang two-tail itu, dua kelas itu kita fokuskan sebagai dua eksperimen dua-duanya. Katakanlah, saya buat contoh yang lain ya, Prof. Ya. Siswa yang belajar menggunakan metode storytelling mempunyai kemampuan speaking yang lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan metode speech contest. Atau siswa yang belajar menggunakan metode speech contest mempunyai kemampuan speaking yang lebih baik daripada siswa yang belajar menggunakan metode storytelling. Oke. Gitu, Bro. Thank you, that's enough. Oke, sekarang coba prayogi. Thank you. Ya, prayogi. Halo, prayogi. Yogi, ada Yogi? Itu ada namanya kok nggak dengar suaranya? Yogi enggak ada? Halo, ada Prof. Ada, Yogi. Oke, korelasi. Baik, korelasi yakni menjelaskan mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, Prof. Variabel apa? Misalkan contohnya. Yang bisa digunakan itu loh, variabel apa? Variabel X dan Y. Ya, X-nya yang mana? Misalkan X-nya ini yakni pada ekonomi keluarga. X-nya itu loh, X yang kayak apa yang bisa? Semua X bisa dipakai? X-nya itu yang mana? Ada berapa macam X sih? Ada berapa macam X variabel? Ada dua. Dua. Apa sama apa? Prof. Nggak boleh lupa, ini pelajaran hari pertama. Ini. Iya. Ada berapa macam? Loh, gimana kok? X-nya itu ada berapa macam? Ada dua, yakni apa sama apa? Dependent sama independent. Masa itu X-nya? Oke, yang bisa digunakan untuk korelasi itu yang dependent apa yang independent? Yang bisa digunakan untuk korelasi yakni yang dependent, Prof. Dependent. Contohnya dependent itu apa? Dependent misalkan ekonomi, social economic. Itu masuk discrete apa manipulated? Discrete apa continuous? Itu nanti masuk
Continue, Pres. Iya. Kalau continue itu contohnya apa? Ada hubungan antara sosial ekonomi dengan achievement siswa. Contoh variabel continue itu apa? Ekonomi keluarga. Sosial ekonomi. Misalkan kaya, miskin. Oke, itu masuk dependen apa independen? Itu masuk dependen. Dependen. Dependen variabel itu ditemukan di desain apa? Iya, Prof. Putus-putus, Prof. Dependen variabel itu dibicarakan di desain yang mana? Ada berapa macam desain yang sudah kita bicarakan? Ada 3 desain. Apa? Yang pertama mengenai casual, kemudian eksperimen. Eksperimen. Yang ketiga? Yang ketiga yakni pada komparatif. Tadi sudah saya komparatif. Korelasi, Prof. Oke, tolong diulang lagi. Ada berapa macam desain yang kita bicarakan? Ada 3 desain. Yang pertama korelasi. Ya. Kemudian casual komparatif. Oke. Yang ketiga yakni eksperimen. Oke. Variabel yang mana yang bisa digunakan di korelasi? Variabel yang continue, Bro. Continue. Oke, di korelasi ada nggak dependen dan independen? Di korelasi ada, Prof. Ada. Tidak ada, Prof. Prof. Tidak ada. Oh, tidak ada. Masih kacau itu. Jadi saya tanya tadi ada berapa macam variabel, jawabnya dependen, independen. Salah atau betul? Salah, Prof. Ada 2 tadi, continue sama discrete. Oke, continue sama discrete. Kenapa kok salah jawab dependen, independen? Iya, tadi seharusnya. Kenapa kok salah? Agak sedikit lupa, Prof. Kenapa kalau pertanyaannya ada berapa macam variabel, jawabnya dependen, independen, itu salah. Kenapa kok salah? Karena itu jenis variabel yang mengaruh. Gimana Yogi kok ketinggalan? Itu jenis variabel yang ada pada eksperimen. Jadi kalau korelasi Anda bahas dependen, independen. Oke? Kenapa kok eksperimen tidak membahas dependen, independen? Karena di situ ada perbandingan, membandingkan antara yang lebih baik dari kedua variabel. Masa itu korelasi? Oh, dalam korelasi tidak ada perbandingan, Prof. Jadi hanya menjelaskan variabel dan Y. Korelasi. Tidak ada hubungan akibat. Ingat. Ya, di eksperimen. Sebab yang mana? Eksperimen itu membicarakan sebab dan akibat. Sebabnya itulah independen. Akibatnya itulah dependen. Oke? Oke, Prof. Oke, gimana? Oke, coba contoh pertanyaan korelasinya apa? Apakah ada korelasi antara sosial ekonomik dan achievement siswa? Oke, asumsinya apa? Ada hubungan antara sosial ekonomik dengan achievement siswa. Jadi pertanyaannya sudah dijawab sendiri ya? Pertanyaannya apa tadi? Apakah ada hubungan antara achievement siswa, sosial ekonomik dengan
achievement siswa. Asumsinya? Asumsinya ialah ada hubungan antara achievement sosial ekonomi dengan achievement siswa. Jadi pertanyaannya sudah terjawab ya? Kan nggak perlu penelitian kalau gitu. Itu masih asumsi, Pak. Nah, ya, asumsinya kan berupa jawaban kan? Sudah jawab pertanyaannya kan? Nggak perlu diteliti. Pertanyaannya kan sudah dijawab oleh asumsi. Ya udah berhenti sampai di situ berarti kan? Tidak perlu diuji kan? Yang diuji itu asumsi apa hipotesis? Hipotesisnya. Hipotesisnya. Kemana? Nanti Papa ke sana. Ya, baginya apa? Hipotesisnya. Asumsinya ya apakah ada untuk asumsinya ada hubungan atau korelasi antara sosial ekonomi dengan achievement siswa. Penelitian kalau gitu. Apakah mereka ada? Ada. Ya sudah terjawab, selesai kan? Sudah nggak perlu dilanjutkan kan? Yang dicari itulah apa kalau meneliti itu? Meneliti korelasi itu. Masih macet di korelasi. Saiful Kohler bisa membantu, Saiful? Ada Saiful? Saiful Kohler ada? Halo Saiful? Saiful tidak masuk. Oke, coba Saidi lagi menjelaskan. Itu loh teman-temanmu masih banyak yang belum bisa itu loh. Coba Ya, Saidi Pak. menjelaskan. Yang eksperimen tadi, Pak ya? Yang korelasi. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Coba jelaskan yang jelas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di korelasi ini termasuk variabel continuous yang mana misalnya apa? Misalnya di sini adalah tentang motivation atau student motivation with the itu X-nya ya. Y-nya apa? Ya, with student making skill, Pak. Teachers motivation, ya student motivation dan speaking student skill, speaking skill. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah atau does the students learning motivation have correlation with teachers communication strategy? Asumsinya apa? Asumsinya adalah there is correlations between students learning motivations and teachers communication strategy in learning English. Jadi itu sudah menjawab pertanyaannya ya? Pertanyaannya apakah ada? Jawabannya ya, sudah ada. Ya kan sudah terjawab. Oh. Logikanya, asumsi itu mengundang pertanyaan. Oh iya Pak, mungkin seperti ini Pak. Is there the significance of correlations of students learning motivations and teachers communication strategy in learning English? Oke, asumsinya apa tadi? Asumsinya there is correlation between students learning motivation and teachers communications strategy in learning English. Oke, jadi bedanya dengan pertanyaan tadi apa? Bedanya dengan pertanyaan tadi, yang asumsi itu berpendapat bahwasanya antara learning motivation dengan
teachers communication strategy itu berkorelasi seperti itu. Oke, terus pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah ada korelasi yang signifikan antara students learning motivation dengan teachers communication strategy dalam pembelajaran bahasa Inggris? Jadi letak perbedaannya di mana tadi antara asumsi sama pertanyaan? Letak perbedaannya di situ tentang masalah korelasi yang signifikan atau tidak. Iya. Oke, asumsi itu memberikan peluang untuk bertanya. Oke, asumsinya mengatakan ada korelasi. Yang namanya ada korelasi itu macam-macam. Bisa korelasi signifikan, tidak signifikan lah. Maka ditanyakan apakah signifikan, itu salah satunya. Oke, jelas ya. Yang lain, Prayogi udah jelas ya? Udah jelas, Pak. Asumsi itu memberikan peluang untuk bertanya. Oke, asumsi itu berarti memberikan alternatif. Kalau ada perbedaan asumsinya, maka perbedaannya bisa signifikan, tidak signifikan. Ada korelasi, bisa signifikan, tidak signifikan. Maka pertanyaannya ngambil salah satu. Apakah korelasi yang signifikan? Oke, coba kembali ke Prayogi. Gimana menghitungnya? Untuk terkait asumsi tadi, Pak? Ya, untuk menghitung, untuk mencari hipotesis. ya menghitung hipotesisnya. Untuk menguji hipotesisnya, apa yang dilakukan? Yang pertama yakni mengumpulkan data. Datanya apa? Datanya itu berupa nilai POS, NP-test. Ada berapa macam nilai? Ada 2 macam nilai. Nilai apa saja? Contoh nilai jangan yang bersifat ini, Prof. Yang kemarin ini. Ada berapa macam nilai yang dikumpulkan tadi? Ada 2. 2. Yang pertama degree sama nilai kok degree toh? Nilai yang dikorelasikan tuh loh, nilai apa sama nilai apa? Ya, ini skornya, Prof. Skor apa sama skor apa? Post-test sama pre-test. Loh, kok pretest sama pretest korelasi? Kok pretest sama pretest kok kesamaan itu? X sama Y tadi, Prof. Nah, iya apa? Contohnya apa tadi? Contohnya yang punya saya tadi yakni sosial ekonomi dengan achievement siswa. Ya, oke. Terus skor itu diapakan? Skor itu dimasukkan SPSS untuk dicari apa? Cari D-nya. Masuk korelasi menghitung D? Dicari korelasinya. Dicari korelasinya atau R-nya. Oke, informasi apa yang akan keluar dari hasil penghitungan R itu? Yang keluar yakni degree sama direction-nya. Direction-nya ada berapa macam? Direction-nya itu ada 2. Apa? Kanan dan kiri. Kok ada kanan kiri? Atas belakang gitu ya? Atas, ya atas dan bawah. Kok kanan kiri keluar negatif sama positif? Oke, negatif sama positif. Bedanya di mana? Kalau negatif itu mengarah kepada X, sedangkan untuk yang negatif mengarah ke Y. Maksudnya apa itu? Kok mengarah ke X, mengarah ke Y? X itu kan garis vertikalnya, Y-nya garis horizontalnya. Maksudnya menuju Y, menuju X apa? Ya, ini yang positif ini mengarah kepada ini hanya perbedaan arah, Prof. Bukan hanya lah itu. Kok hanya maksudnya apa? Hanya memberikan dampak pada arahnya nanti. Hanya itu berarti kayak tidak penting gitu ya?
Oh, masih macet. Gimana? Tidak, Belum ulang. Oke, coba Wardatun. Wardatun sudah ada? Ya, Prof. Ada. Oke, coba. Positif, negatif itu maknanya apa? Positif berarti antara variabel X dan Y itu searah. Jadi semakin tinggi variabel X, maka variabel Y pun semakin tinggi. Untuk negatif, Oke, kalau negatif maka ada dua kemungkinan, misal yang X semakin tinggi maka Y semakin rendah, atau yang X semakin rendah maka Y semakin tinggi, seperti itu. Oke, kalau yang degree? Kalau degree tinggi dan rendah. Degree jika korelasinya semakin tinggi maka itu artinya anggota dari maka tingkat konsistensinya semakin tinggi. Artinya anggota-anggota itu lebih banyak yang tidak menyimpang. Namun jika yang rendah, maka semakin banyak anggota yang menyimpang dari garis yang ditentukan itu, Prof. Oke, terus diulang lagi. Kalau yang rendah apa? Kalau yang rendah, maka semakin banyak anggota yang menyimpang, tidak konsisten dari garis koridor itu, Prof, garis lurus itu. Kemudian kalau yang tinggi maka semakin banyak anggota yang tidak menyimpang, yang konsisten. Jadi akhirnya garisnya semakin lurus begitu, tidak berantakan, seperti itu, Prof. Oke, good. Prof Iki bisa menjelaskan ya? Bisa ngulangi itu? Saya coba, Prof. Bisa menjelaskan bedanya positif dan negatif. Kalau misalkan negatif itu menandakan suatu anggota banyak yang menyimpang, sedangkan untuk yang tinggi menandakan suatu anggota banyak yang signifikan. Itu negatif positif apa tinggi rendah? Beda loh ya. Kamu menerangkan tinggi rendah apa positif negatif? Positif negatif, Prof. Oke, jadi ulang lagi. Yang positif itu yang apa? Yang positif itu banyak anggota yang searah atau signifikan. Sedangkan untuk yang negatif banyak anggota yang menyimpang. Coba Wardatun itu betul atau salah itu? Kurang tepat, Prof. Bukan kurang, salah. Okay. Coba diulang lagi, Wardatun. Apa bedanya positif negatif? Kalau untuk yang positif, maka antara variabel X dan Y itu searah. Semakin tinggi variabel X, maka variabel Y pun semakin tinggi. Untuk sebaliknya, yang negatif, jika variabel X semakin tinggi, maka variabel Y semakin rendah, atau sebaliknya, jika variabel Y semakin rendah, maka variabel Y semakin tinggi. Seperti itu. Oke, kalau degree? Kalau degree, jika degree-nya tinggi, maka itu artinya semakin banyak anggota yang konsisten terhadap garis komando yang ada. Kalau yang rendah, maka semakin banyak anggota yang tidak konsisten terhadap garis komando. Oke, Prof Yogi sudah bisa nangkep itu? Saya coba, Prof. Ya, oke. Oke, untuk yang negatif, yakni berkaitan tentang X. Jadi jika X-nya tinggi, Y-nya rendah, maka akan terjadinya negatif. Kemudian untuk yang positif, jika X-nya tinggi dan Y-nya tinggi akan menunjukkan searah. Berkaitan dengan degree? Berkaitan dengan degree, jika degree-nya itu ke atas atau naik, yakni banyak anggota yang konsisten, sedangkan kalau misalkan ke bawah, itu menunjukkan bahwa anggota banyak yang tidak konsisten. Iya, itu paham atau ngapalkan sih? Oke, coba saya tanya lagi, Prof Yogi. Apa manfaat hasil korelasi? Hasil korelasi itu bisa dua, yakni berkaitan tentang arah atau direksi. Kemudian manfaat hasil penelitian korelasi untuk apa? Manfaat dari hasil korelasi yakni untuk melihat keterkaitannya, Prof. Itu kan tujuan, bukan manfaat. Si bingung ya. Oke, coba Rizal. Rizal sudah ada? Rizal? Rizal? Izin, Prof, dia, Prof. Rizal tidak ada. Mamlu Atul tidak ada tadi?
Memluatin masih sakit. Sakit. Oh iya, oke. Kalau maftuhatul ada? Tidak ada. Mafazi, ada mafazi? Ada, Prof. Mafazi ada? Ada, yes. Apa manfaat hasil korelasi? Untuk manfaat dari korelasi adalah untuk melihat prediksi. Itu untuk apa? Untuk memprediksikan yakin benarnya atau enggak. Berikan contoh gimana? Misal kalau tinggi berarti prediksinya yakin akan benar. Sedangkan kalau berikan contohnya memprediksi itu gimana? Gimana, Prof? Contohnya memprediksi gimana? Contohnya memprediksi itu gimana? Kalau apa? Kalau semisal berikan contoh prediksinya itu loh. Contoh prediksinya apa? Dari asumsi tadi, Prof. Kok dari asumsi? Contoh prediksinya apa? Waduh, lah gimana nih kok gini? Macet ini. Latifah, ada Latifah? Expert apa korelasi sudah kita bahas berapa puluh kali loh ya. Halo? Halo? Latifah enggak ada? Iklila, ada nggak? Yes, Prof. Oke, bisa jelaskan bagaimana menggunakan hasil penelitian korelasi? Untuk apa? Untuk memprediksi. Ya, berikan contoh bagaimana menggunakannya. Bentar, Prof. Sebentar, cari apa itu? Ini sambil baca bukunya, Prof. Itu bukan masalah hafalan loh ya, dijelaskan. Iya, Prof. Masih agak itu. Saya pahamnya cuma memprediksi saja, tapi untuk memberikan contoh masih kurang, Prof. Ya, kalau nggak bisa berikan contoh itu ya baru hafalan namanya. Iya, Prof. Waduh, gimana kok kayak gini? Oke, Mbak Linda coba jelaskan. Ini tolong Mbak Linda teman-temannya dibantu ya. Coba Mbak Linda bantu gimana menggunakan hasil eksperimen, hasil korelasi untuk prediksi. Hasil korelasi itu untuk memprediksi Y dari X atau untuk merencanakan kemungkinan yang terjadi Y pada Y dari X. Misalnya seperti yang sudah dicontohkan minggu lalu itu dalam tes TOEFL, Prof. Jadi nilai reading dalam tes TOEFL bisa diprediksi untuk menilai kemampuan writing. Itu kalau hasilnya signifikan dan nilainya tinggi. Coba runtut dari awal. Kalau apa, lalu maka apa. Itu loh, itu gimana? Kalau hasil korelasinya... Setelah mendapatkan nilai R dan P hasilnya signifikan, terus melihat arahnya, positif atau negatif. Kemudian besar konsistensinya berapa, tinggi atau rendah. Kemudian itu untuk besar konsistensinya itu untuk melihat manfaat korelasi, yaitu untuk memprediksi Y dari X. Begitu Kak, Prof? Itu nilainya dikuadratkan, kemudian dikalikan 100%. Coba dijelaskan contoh konkretnya. Kalau apa, maka apa. Berikan contoh yang konkret, jangan yang tidak konkret, bingung. Oh iya, sebentar. Contohnya apa? Contoh korelasi itu loh. Contohnya kemampuan tingkat IQ terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris. Ya, apabila IQ dari tes IQ-nya tinggi, maka sudah bisa memprediksi bahwa kemampuan belajar bahasa Inggrisnya pun tinggi.
Oke, jadi kalau korelasinya, dimulai kalau korelasinya, bukan kalau X-nya. Kalau korelasinya, ya, kalau korelasinya, Kalau korelasinya tinggi, maka misalnya antara korelasi apa sama apa? maka korelasi antara IQ dan kemampuan belajar bahasa Inggris. Keliru itu. Kalau korelasi antara X ini sama ini tinggi, maka jangan salah letaknya loh. Kalau apa coba? Yang lengkap. Kalau ditemukan bahwa jika ditemukan bahwa korelasi antara IQ dan English Learning Achievement tinggi, maka bisa diprediksi bahwa semakin tinggi IQ, semakin tinggi kemampuan bahasa Inggris. Begitu Kak, Bro? Itu maknanya korelasi. Prediksinya itu seperti apa? Kalau ditemukan bahwa semakin tinggi IQ, semakin tinggi achievement, maka prediksinya itu apa? Prediksinya apa? Diprediksi dari apa? English Learning Achievement diprediksi dari IQ, tingkat IQ. Ya, jadi prediksi tentang achievement tidak perlu diukur achievement-nya, cukup diprediksi dari IQ-nya. Prediksinya yaitu kalau anak itu IQ-nya tinggi, maka kita bisa memprediksi achievement-nya tinggi. Itu hanya berlaku kalau korelasinya tinggi. Kalau korelasinya rendah, bisa nggak dipakai? Tidak, Bro. Meragukan. Kenapa kok tidak? Kenapa kok meragukan? Risikonya terlalu tinggi, Prof. Kenapa kok risikonya tinggi? Tadi loh, makna pertama tadi, makna tinggi rendah itu. Konsistensi tadi ya, Prof? Konsistensinya rendah. Iya, karena tidak konsisten. Waduh lah, kok kelihatan masih hafalan gimana itu. Lah kalau nggak konsisten mau gimana dipakai prediksi? Kadang betul, kadang enggak gitu. Ada yang betul, ada yang enggak. Itu kan nggak bisa dipakai prediksi kalau korelasinya rendah. Oke? Wah, gimana ternyata masih bolak-balik berapa kali itu korelasi. Oke. Ada yang masih belum jelas sampai di sini kira-kira? Nah ini kalau ini untuk final nilainya berapa kalau gini? Soalnya pertanyaan yang ditanyakan Prof itu ya nggak sama kadang yang ditanyakan oleh teman-teman gitu, Prof. Jadi bingung bahasanya nggak sama. Berarti hafalan tuh. Jadi tolong yang dibicarakan tuh konsepnya, bukan kalimatnya. Kalimatnya diganti nggak boleh bingung. Maknanya kan sama. Oke, ada yang belum jelas? Lah kalau ini saya pakai sebagai hasil nilai, berapa nilainya kalau gini? Prof, maaf. Tolong ulangi lagi, Prof, yang tadi. Yang mana? Yang barusan itu. Prediksi tentang achievement dari IQ misalnya ya, Prof, ya. Jika IQ tinggi, achievement tinggi. Korelasinya tinggi karena konsistensinya tinggi. Jika konsistensinya rendah, tidak dipakai karena risiko salahnya tinggi. Begitu, Kak, Prof? Ya. Tapi jangan dihafalkan loh ya, itu konsepnya yang ditangkap. Jadi kadang urut-urutannya, Prof, yang itu. Nah, urutan itu menggambarkan pemahaman. Iya. Kalau hafalan ya bisa muncul-muncul. Oke, jadi yang kita bahas adalah manfaat dari hasil korelasi. Hasil korelasi itu bisa dipakai untuk memprediksi. Tetapi yang bisa dipakai prediksi kalau korelasinya signifikan dan tinggi. Oke? Kenapa kok yang tinggi? Karena yang tinggi itu konsistensinya yang tinggi. Lebih banyak bisa dipegang konsistensinya. Jadi, kalau ditemukan misalnya antara kecerdasan dan prestasi itu berkorelasi signifikan dan tinggi, jelas ya? Maka kalau kita mengetahui IQ seseorang, kita tidak usah menguji, tidak usah nunggu sampai keluar hasil achievement-nya, tapi cukup bisa memprediksi anak itu yang IQ-nya tinggi itu, saya yakin nanti akan tinggi achievement-nya.
Oke? Jangan dihafalkan ya, masih kelihatan hafalannya itu. Sehingga kalau diganti pertanyaannya hilang. Bingung itu. Oke. Tinggi, rendah, enggak boleh bingung. Direction positif, negatif, enggak boleh bingung. Oke, ada lagi yang masih belum jelas? Izin bertanya, Prof. Ya. Berarti untuk korelasi itu manfaat dari korelasi itu sebenarnya pada itu ya, Prof ya, pada apa? Theoretical significance itu ya, Prof ya? Ya. Practical significance ya, practical. Untuk prediksi. Kalau theoretical significance-nya apa? Kaitannya dengan hasil penelitian sebelumnya, Prof. Apakah harus diperbarui atau direvisi atau digunakan atau tidak? Iya. Oke, practical significance-nya bisa dipakai untuk prediksi. Contoh yang konkret sudah dilaksanakan untuk TOEFL itu. Dari tadinya 2 tes, cukup tinggal 1 tes saja. Oke? Terus, apalagi? Ini yang paling sering sekali diulang-ulang yang korelasi. Oke, yang eksperimen masih ada nggak yang belum jelas? Masih ada yang belum bisa menjelaskan apa yang menurunkan tingkat validitas? Pertanyaan hari ini juga tidak terjawab dengan baik. Semua udah bisa jawab ya? Oke, kalau gitu minggu depan saya tanya lagi nanti. Apa yang menurunkan tingkat validitas? Jangan menghafalkan. Kelihatan loh ya, hafalan dan enggak itu. Oke? Prof, jawaban saya kemarin salah, Prof. Yang nomor terakhir itu sudah saya perbaiki, itu seharusnya bagaimana sih, Prof? Coba jawabannya apa kemarin? Sebentar, Prof. Saya buka dulu. Oke, tolong kalau jawab pertanyaan sekaligus dengan jawabannya ya. Jangan pertanyaan di atas, jawabannya di bawah lah. Aku bolak-balik nyari atas bawah gitu. Mana ya? Sudah ketemu? Ini Prof. What factors may lower the validity of the result of an experimental research? Di situ catatan dari Prof itu explain how it lowers the validity. Ya, jangan menyebutkan barangnya ya. Bagaimana kerjanya. Oh iya, iya kemarin sudah saya perbaiki, Prof. Oke, apa? Perbaikannya apa? Bentar, perbaikannya. Jangan hanya sekedar menyebut barangnya, tapi kerjanya gimana. Lowering itu kerja, bukan apanya. Memang pertanyaannya apa, tapi tentunya harus dijawab dengan jawabannya jangan hanya iya tidak ya. Dijelaskan ya, Prof. Misalnya begini, Prof. Ada If an external variable interferes the process of the experiment, contohnya adalah perbedaan waktu treatment dalam eksperimen research itu morning or afternoon. Itu saya jelaskan begitu sudah masih salah ya, Bro? Belum, itu baru menjelaskan, baru menyebutkan, bukan menjelaskan. Beda loh ya, menyebutkan dan menjelaskan itu beda. Menyebutkan itu bendanya, menjelaskan itu kerjanya. Gimana kerjanya? Misalnya saya tambahin begini, jika dilakukan saat sore atau pagi, hasilnya akan berbeda karena ini akan merendahkan hasil dari validitas ketika treatment dilaksanakan pada sore hari saat para siswa sudah lelah dan mengantuk. Itu masih belum ya, Bro? Itu kan belum berbicara pembandingan. Yang menjadi masalah tingkat validitas rendah itu kan masalah pembandingannya tidak fair. Itu loh kuncinya. Pembandingannya tidak fair. Lalu jelaskan di mana tidak fairnya. Lah itu baru menjelaskan validitasnya rendah. Jadi belum bicara pembandingannya. Belum cuma itu Pak jawabnya. Bisa nggak pembandingannya? Yang tidak fair itu pembandingannya, bukan bendanya. Itu kalau dibandingkan baru kita tahu nggak fair. Coba gimana?
Mengapa pagi sore kok tidak fair? Yang harus jelas yang pagi yang mana? Apakah eksperimen atau yang kontrol? dijelaskan tadi sama siapa Mbak Wardah mungkin ya, Prof. Kalau pagi siswa masih segar dan masih semangat mana, tinggi. yang mana? Pembandingannya yang mana? Waktu. Oke, saya bantu. Dari grupnya ditambah-tambahi gitu loh. Masalahnya kontrol grupnya yang ditambahi. Oke, sekarang kalau eksperimentalnya pagi hari, coba gimana? Kalau eksperimentalnya pagi hari, kontrolnya sore hari, maka nilai eksperimental grup akan jauh lebih baik daripada kontrol grup. Dan nilai itu tidak valid. Itu yang tidak valid, kesimpulan itu yang nggak valid. Kenapa kesimpulan tidak valid? Karena nggak fair tadi itu, balik lagi tuh. Karena yang pagi hari, yang eksperimental group itu dapat tambahan, dapat suntikan tambahan gitu loh. Tahu maksudnya suntikan tambahan? Iya. Oke? Iya, Prof. Jadi kalau ada orang ngadu ayam, oke? Ada ayam berkeliaran, ditangkap, terus diikat, terus diadu sama ayam dia. Ayam dia menang. Lalu dia cerita ke tetangga-tangganya, ayam saya kemarin tarung sama ayammu dan ayamku menang loh ya. Benar apa enggak ini? Orang percaya bahwa ayamku tadi menang? Saya bisa buktikan bahwa ayam temanku tadi bunda semua. Iya. Benar, orang percaya apa enggak? Ya percaya kalau menang, tapi kan caranya tidak fair begitu, Kak, Prof. Itu berarti menangnya tidak valid. Memang menang, tapi menangnya menang yang tidak jujur. Menang tidak jujur itu namanya menang tidak valid. Kamu mengatakan ayahmu menang, ya mesti ya lawannya diikat. Oke? Jelas ya, pernah saya pada waktu SMA itu jadi panitia ulang tahun sekolah, mengadakan berbagai macam perlombaan olahraga. Dan saya akhirnya sebagai ketua panitia diumumkan atau mengumumkan bahwa saya juara badminton. Terus teman-teman saya satu sekolah tidak ada yang percaya. Ditanya waktu terakhir bermain dengan siapa? Tidak bermain, wong saya menang WO. Oke, jelas ya. Jadi saya diumumkan menang itu nggak valid. Tidak sah, wong nggak ada lawannya. Itu karena hujan lebat, saya di kampus, saya main sendiri, menang sendiri. Kemenangan saya itu tidak valid. Karena tidak fair. Jelas ya? Ya, Prof. Oke, kalau misalnya saya melawan pemain badminton tingkat nasional, terus diumumkan saya yang menang, padahal saya tidak pernah main badminton, kemungkinannya apa? Kemungkinannya pemain nasional itu sakit, tidak bisa main, ngalah, wes kayak kejuaraannya gitu loh. Yang penting pialanya bawa pulang, Prof. Bawa pulang yang penting. Tapi piala itu tidak barokah karena nggak valid. Jelas ya? Iya, Bro. Cara tentang validity itu adalah bicara tentang pembandingannya itu loh. Fair apa enggak? Nggak barokah berarti validitasnya. Prof, tapi kan sekarang yang nggak fair sudah ngetren, Prof. Jangan ikuti itu. Oke? Konsepnya sudah ditangkap belum? Oke, ada lagi? Reliability? Ada kesulitan? Belum. Izin bertanya, Prof. Kesulitan sebelum Prof tanya.
Oke, coba apa? Coba. Yang Iya, apa? itu saya masih bingung membedakan antara stratified dan cluster karena saya mencari dua referensi atau dua orang yang ditanya itu beda-beda jawabannya, Prof. Ya, referensi pertama baca buku saya. Nanti baru buku yang lain. Nanti kalau orang lain buat buku saya sangat sederhana, lebih mudah dari buku-buku yang lain. Oke, yang saya katakan tadi apa? Stratified dengan? Cluster, Prof. Oke, kalau stratified itu langkah-langkahnya adalah pertama populasinya dibagi-bagi menurut stratanya. Jelas ya? Menurut jenis kelaminnya, menurut kecerdasannya, menurut apa saja yang ada kaitannya dengan variabel yang dikumpulkan. Misalnya, datanya itu terkait dengan jenis kelamin, maka yang lain tidak ada hubungannya. Berarti hanya ada hubungannya dengan jenis kelamin. Artinya, male dan female itu datanya akan beda. Kalau itu asumsinya, maka populasinya dibagi berdasarkan strata, yaitu strata female dan strata male. Setelah itu, kita ngambil sampel dari male group dan ngambil sampel dari female group. Proses itu namanya stratified random sampling. Sampelnya diambil berdasarkan strata yang sudah kita identifikasi. Jelas ya? Sampai di sini yang stratified, ada yang belum jelas? Berarti kalau male female gitu stratanya hanya ada 2 ya, Prof ya? Oke, jangan dibalik. Bukan hanya 2. Kalau kita yakini yang membedakan data hanya male dan female, berarti hanya 2 strata. Tapi kalau ditambah lagi, loh yang male saja itu yang married dengan yang single beda loh. Oh, kalau gitu ditambah lagi. Jadi berapa? 4 berarti ya, Prof. 4. Ya, kalau ditambah lagi, loh tidak hanya itu antara yang sudah bekerja dan belum bekerja beda loh ya. Jadi berapa stratanya? 6, Prof. Ada 6, Prof. Oh, 6 berapa? 8. Ada 6. 8. Kok bisa 8 ayo? Coba, kok bisa 8 gimana? 6, Prof. Sebentar, Prof. Sebelum Male, female, married, unmarried, sama working, not working. Ada 6, Prof. Itu berarti langsung dari populasi ya, Prof? Dibagi 6 itu? Atau dibagi 2 dulu, gender, gitu, baru bagi lagi? Oh, jadi kalau misalnya gender, ada berapa kelompok? 2. Dari gender itu dipisahkan antara yang married, not married. Dari berapa kelompok? Ada 4. Dari 4 itu masing-masing dari 4 itu dibedakan antara yang sudah kerja, belum kerja. Dari berapa? Ada 8. 8. 2. Kan? Berarti dibuat seperti pohon faktor begitu, Kak, Prof? Ya, betul. Jadi kelipatannya itulah mengidentifikasi strata, menstratakan populasi. Setelah selesai, tidak ada lagi perbedaannya, cukup itu, maka tiap-tiap strata diambil sampelnya. Maka itu namanya stratified random sampling. Itu yang paling ideal. Oke? Kalau yang cluster, kita tidak punya akses kepada mereka. Peneliti tidak mengelompokkan. Tidak mengelompokkan karena mereka sudah berkelompok. Di kelompoknya masing-masing. Ada kelompok kelas, ada kelompok regu, ada kelompok apa. Kita ngambilnya tidak dari keseluruhan populasinya yang masih utuh, tapi sudah dari kelompok-kelompok itu. Oke? Misalnya semua sudah ada dalam kelas. Ya kalau gitu kita ngambil sampelnya sampel kelas, bukan sampel orang. Jelas ya? Misalnya satu sekolah, kelas 1, 5 kelas, kelas 2, 5 kelas, kelas 3, 5 kelas. Ya udah berarti ada 15 kelas. 15 kelas itu diambil
sampelnya. Yang kelas 1 dari 5, di random diambil 1 kelas. Yang kelas 2, 5 kelas, di random diambil 1 kelas. Yang kelas 3 dari 5, diambil secara random 1 kelas. Dapat berapa kelas? Dapat berapa kelas tadi? Kelas 1, 1 kelas. Kelas 2, 1 kelas. Kelas 3, 1 kelas. Dapat berapa kelas? 3 kelas. Oke. Kalau 3 kelas, sekarang kita masuk ke dalam isinya. Kalau masing-masing itu 50, berarti seluruhnya orangnya berapa? 150. 150 itu, tapi ngambilnya dari kelas 1, 50. Atau kalau misalnya kita hanya mengambil 90, jadi ngambilnya berapa-berapa? 30. 50 anak kelas 1 itu diambil 30. 50 dari anak kelas 2 dari satu kelas itu diambil 30. 50 dari anak kelas 3 diambil 30. Itu namanya cluster. Betul cluster? Iya, Prof. Iya, Pastor. Cluster random sampling, bukan stratified random sampling. Cluster random sampling. Kalau simple, langsung secara dalam jumlah yang besar, Prof. Iya, populasi yang besar itu yang bisa kita punya akses. Misalnya populasinya semua mahasiswa S2 Unisma. Kan kita tinggal minta daftarnya. Ya. Daftar itu kita lotre. Katakanlah semua mahasiswa 500, kita 100, kita lotre. Dari nomor itu yang dapat nomor itu, jadi Oke, ada lagi yang stratified tapi systematic. Pernah dengar stratified? Baru dengar. Systematic. Simple, tetapi hanya orang pertamanya jumlah dari 500, kita perlu 100. Jadi kita mengambil setiap berapa orang diambil 1. 10 orang. 10 orang? 5 orang. Ya kok lama sih itu ya. Jadi setiap 5 orang diambil 1. Kan tidak ada nomornya, 1, 2, 3, 4, sampai 500. Oke? Maka orang pertama di random dengan koin atau dengan itu, pakai dadu itu. Kayak arisan itu loh. Linda kan udah pintar kalau arisan kan? Enggak, Prof. Nggak dapat. Kalau misalnya dadunya dilempar ke atas, yang muncul di atas itu nomor 4. Maka orang nomor 4 itulah nomor 1. Berikutnya tidak perlu pakai dadu lagi. Ditambah berapa tadi? 5. Tambah 5, jadi nomor 9. Tambah 5 lagi nomor 14. Lagi nomor 14. Orang-orang itu yang diambil. Itu namanya systematic. Systematic simple random sampling. Kalau yang simple tadi setiap kali melemparkan dadu, lemparkan dadu lagi, lemparkan dadu lagi, lemparkan dadu lagi, sampai dapat 100 orang. Oke? Itu kan lebih rumit ya, Prof. Ya, berarti ada kelebihannya ya, Prof. Sistematik itu. Ya, sistematik itu yang lebih mudah. Jadi hanya orang pertama saja, tapi syaratnya harus punya dulu daftar namanya. Jadi kalau Anda reuni misalnya kan disuruh tanda tangan daftar hadir kan, karena itu mau dipakai untuk pembagian hadiah secara random lah itu mungkin. Oke? Itu tentang sampling. Ada lagi kalau samplingnya bermasalah, apa akibatnya? Tidak terrepresentasikan, Prof. Ya, tidak representatif. Kalau tidak representatif, akibatnya apa? Overgeneralization. Overgeneralization adalah bentuk dari masalah
validitas. Oke? Good. Ada lagi? Ada, Prof. Apa? Yang kemarin saya mengerjakan soal itu, kalau tidak salah ada pertanyaan apa bedanya theoretical dan empirical validation. Ya, sudah tahu belum jawabannya? Masih bingung, Prof. Oke, itu topiknya tentang apa coba? Ingat nggak? R&D. Itu topiknya di mana? Topik tentang R&D. data R&D. atau topik tentang R&D. Oke, kalau R&D, tahapannya masih ingat? Setelah needs analysis, apa tujuannya needs analysis? Juga banyak yang salah Untuk jawabannya. mengetahui spesifikasinya, Prof. Ya, untuk mengetahui spesifikasi yang diperlukan yang belum ada. Oke, setelah itu dikembangkanlah produknya sesuai dengan spesifikasinya. Jadi bukan asal mengembangkan produk loh ya. Ada target-targetnya. Produk saya harus memiliki spesifikasi ini. Terus setelah jadi, baru kita apakan? With the expert. Konsultasikan ke expert. Siapa yang jadi expertnya? Tergantung spesifikasinya yang punya gimana. domain, Mbak. Ya, sesuai dengan spesifikasinya itu. Kalau spesifikasinya tentang kurikulum, berarti yang ahli kurikulum. Oke. Kalau misalnya mau dipakai di pondok pesantren putri misalnya, ahlinya harus yang tahu apa saja sih yang boleh dibahas dalam pondok pesantren. Kalau enggak, bisa diamuk sama Pak Kiainya. Masuk pesantren kok ngomongkan ini, enggak boleh di sini, tabu itu misalnya. Oke? Iya, Bro. Contoh saya di Tulungagung, buku puisi yang diamuk sama orang tua, masih ingat? Masih, Bro. Iya, gara-gara diterima ada kata-kata kotor, walaupun kata-kata kotor itu sehari-hari ya, tapi orang tua enggak mau itu dibawa ke kelas. Katanya sudah pinter dari luar, jangan ditambah diajari lagi. Itu artinya kita perlu konsultasi ke ahlinya untuk minta masukan. Bukan minta penilaian ya, ini banyak kesalahannya minta penilaian-nilainya berapa. Itu namanya theoretical validation. Setelah theoretical validation sebenarnya sudah selesai. Kalau diteruskan itu namanya optional. Tidak wajib. Tapi yang namanya optional kalau dilakukan tentunya lebih baik. Nah, optionalnya itu ada berapa alternatif? Ada 3, Prof. 3. Ya. Trial dissemination sama experimenting. Semuanya termasuk empirical validation. Kenapa kok empirical? Karena informasi feedbacknya bukan berdasarkan teori oleh para ahli, tapi berdasarkan fakta yang nyata. Cukup jelas sampai di sini, theoretical dan empirical validation. Oke, kalau tentang data, theoretical validity evidence dan empirical validity evidence, beda apa enggak? Beda, Prof. Sofiuddin coba bedanya di mana? Kalau theoretical validity. Kalau theoretical validity evidence itu bentuknya bisa berupa 2, Prof. Yang pertama constructive validity evidence, yang kedua adalah content validity evidence. Bedanya di mana? Kalau konstruk itu kita memberikan argumen terdeskripsi bahwa perintah yang digunakan dalam instrumen itu atau dalam pengambilan data sudah sesuai. Sedangkan yang konten itu isi dari instrumen yang digunakan untuk mengambil data itu sudah sesuai, Prof. Oke, kalau empirical? Kalau yang empirical itu bisa 2 juga. Yang pertama concurrent validity evidence, yang kedua predictive validity evidence. Lagi-lagi berupa deskripsi yang menunjukkan bahwa nilai yang diberikan itu sudah sesuai seperti saat tes achievement. Itu memang sudah menggambarkan kemampuan yang ada. Sedangkan predictive
validity evidence itu deskripsi yang menggambarkan bahwa potensi atau penilaian itu sudah sesuai. Biasanya ada pada tes TPA. Gitu, Prof. Ya, oke. Ada yang belum jelas? Jelas, Prof. Oke, coba sekarang kalau bedanya reliability dan validity. Rizal, ada Rizal Umam? Tadi ada, Prof. Tadi ada, sekarang menghilang sendiri, mungkin network Madura, Prof. Mamlu tadi sudah ada belum? Mamlatul Hasanah Hafa itu sakit, Prof. Sakit, Prof. Sakit itu ya. Oke, kalau Maftuhatul? Ada, Prof. Ada. Coba kalau apa? Mengukur tingkat validitas dan mengukur tingkat reliabilitas itu beda apa sama? Maftuhatul ya? Maftuhatul? Ada, Prof. Untuk yang validity, instrumennya sama. Instrumennya sudah betul. Terus, isinya juga sudah betul. Terus, setelah itu, dilakukan cross-check. Apabila datanya sudah betul, berarti tidak ada validity problem. Oke. Gitu, Prof. Kalau reliability? Kalau reliability, sama instrumennya juga sudah betul, kontennya juga sudah betul. Setelah itu melakukan dengan cara recheck dengan data yang sama. Dan apabila hasil recheck data 1 dan 2 sama, maka reliability-nya tinggi. Begitu, Prof. Reliability. Ya, terus? Maka reliability-nya tinggi. Oke, jadi nilai itu dianggap reliable kalau Kenapa? Kalau nilai itu dianggap reliable, artinya apa? Apabila tidak ada interference atau tidak ada masalah. Masalah itu menyebabkan apa? Menyebabkan reliability-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Maksudnya terlalu tinggi itu apa? Reliability kok terlalu tinggi? Apa ada reliability terlalu tinggi? Yang terlalu tinggi apanya? Maksud reliability-nya terlalu tinggi? Mungkin yang overestimate itu, Prof. Iya, yang terlalu tinggi apanya? Nilainya. Maksud reliability-nya? Bukan, datanya mungkin. Oh, kok datanya? Skornya. Oh, skornya, ya, Prof. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas? Izin bertanya, Prof. Ya. Tentang true score teori itu sebenarnya simpelnya bagaimana sih, Prof? True score theory itu kalau dibaca literal artinya nilai yang kita berikan itu X-nya, observed score namanya, nilai yang diamati, nilai dari hasil pengamatan, hasil tes oleh peneliti, itu digambarkan dengan X. Di dalam X itu harus hati-hati. Ada benarnya, tapi ada juga unsur salahnya. Oke, itu maknanya harus hati-hati. Ada benarnya, ada salahnya. Oke. Salahnya itu kalau, benarnya kalau sama dengan kemampuan yang sesungguhnya. Oke. Salahnya kalau
beda dengan kemampuan yang sungguhnya. Oke, berarti benarnya itu digambarkan dengan T, lalu ditambah lagi dengan apa? Error. Oke, jadi di dalam X itu hati-hati loh, itu ada nilai X, ada nilai T-nya, ada nilai errornya. Oke, jadi intinya kalau nilai yang kita berikan itu tepat sesuai dengan kemampuannya, maka errornya kecil. Tapi kalau beda, baik itu terlalu tinggi, nilainya ya terlalu tinggi, bukan reliability-nya. Nilainya terlalu tinggi atau overestimate atau underestimate, maka di dalam nilai itu mengandung error. Oke? Oke, Prof. Berarti semakin kecil errornya, semakin akurat ya, Prof ya? Semakin reliable ya berarti? Jadi semakin kecil errornya, artinya semakin dekat X itu dengan T. Semakin dekat itulah makanya semakin precise, semakin tepat, semakin accurate. Oke? Itu maknanya, makna reliability. Baru nomor 2, hal-hal apa saja yang mempengaruhi tingkat reliability atau yang memperbesar errornya sehingga over atau under. Itu nomor 2. Jawabannya apa? Adanya interference. Interference itu bisa menimpa siapa? Gurunya atau siswanya. Penelitinya siswanya. Kalau bisa guru juga bisa, Bro. Kalau siswanya yang ditimpa oleh interference, akibatnya apa? Nilainya tidak benar-benar menggambarkan kemampuan siswanya. Jadi bisa apa atau bisa apa? Overestimating. Bisa over atau bisa under. Kalau apa misalnya? Contohnya kalau ketika dia sakit. Iya, kalau sakit menjadi kemampuannya menjadi lebih rendah. Sehingga nilainya under. Kalau dia nyontek, performanya over. Begitu juga kalau menimpa penelitinya. Bias. Tahu maksudnya bias? Tahu bias? Sudah membawa nilai sebelum memberi nilai. Itu namanya bias. Oke? Misalnya, kalau dia yang nilai pasti dapat nilai baik. Sebelum dinilai itu sudah keluar nilai baik. Karena bias. Sebaliknya, sebelum nilai sudah beritahu, wah kalau dia tidak baik. Tanpa dilihat performanya. Oke? Nomor 3, bagaimana mengetahui apakah errornya besar atau kecil. Yaitu dilihat fluktuasinya dari waktu ke waktu. Karena teorinya kalau fluktuatif itu berarti kalau tidak konsisten itu berarti itu bukan aslinya. Teorinya informasi yang tepat itu akan konsisten. Maka itulah yang digunakan untuk mengukur seberapa konsistenkah, seberapa fluktuatifkah nilai tersebut. Itu namanya pakai recheck, bukan cross-check. Oke, sampai di sini? Ada yang belum jelas? Mohon izin bertanya, Prof. Halo. Mohon izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Apa? Terkait tadi masih agak bingung antara sebenarnya pembeda antara theoretical validity problem sama empirical validity problem itu core perbedaannya di mana gitu? Karena kalau theoretical itu problemnya adalah antara instrumen yang digunakan
dengan kemampuan yang tidak cocok. Oke? Empirical faktanya faktanya nggak cocok dengan nilainya. Mas Yop. Apa itu kok mengganggu? Oke, kalau empirical itu faktanya nggak cocok. Kita menguji kualitas skor ya. Kualitas skor itu dipertanyakan kalau perolehannya tidak menggunakan instrumen yang cocok. Itu theoretical. Skor itu validitasnya dipertanyakan kalau faktanya tidak seperti itu empirical namanya. Oke? Ada yang belum jelas theoretical dan empirical? Jelas, Prof. Oke, jelas. Apalagi yang belum jelas kira-kira? Itu Prof, berkaitan tentang itu, apa namanya, kalau kan sebenarnya konsistensi itu kan indikator ya Prof ya? Dalam, apa tadi? Teori. Dalam reliability. Ya, teorinya itu yang penting. Bahkan saya tangan. Nah, maksud saya itu. Kan kalau tidak salah sempat ada juga yang di pertanyaan jenengan itu yang intinya tentang ketika ada ahli yang bilang bahwa datanya ini udah konsisten. Nah itu penafsirannya lebih tepatnya gimana ya Prof? Kenapa? Datanya datanya kalau ada para ahli bilang data itu konsisten, sebenarnya kan secara tekstual salah kan ya Prof ya? Salah itu tidak. Nah maka ini expert itu. Maka untuk itu rancu itu. Expert itu kan theoretical. Ya. Di repot digabungkan dengan yang konsisten itu gimana? Itu mencampur anduk. Bukan kalau lain itu. Nggak, maksud saya yang ini berkaitan tentang itu, Prof. Apa namanya? Tentang reliability tadi. Ya, reliability. Kan kalau kalau katakanlah ada yang bilang bahwa data itu konsisten. Nah, itu kan sebenarnya konsistensi itu kan indikator dari reliability sendiri kan, Prof. Nah, ini kalau tidak salah penafsirannya itu sebenarnya bagaimana, Prof? Apa benar kalau sama saya penafsirannya seperti ini? Ini benar secara kontekstual gitu, secara tekstual kan salah. Maka kalau ditafsirkan ini benar apabila secara kontekstual yang dimaksud peneliti sudah melakukan recheck dan konsistensinya tinggi, apa gitu bisa, Prof? Itu yang dibicarakan rancu itu. Bicara instrumen apa bicara expert. Ini jangan dicampur aduk loh ya, bingung itu topiknya. Oke. Ini bukan bicara expert apa bicara konsistensi? Kok dicampur aduk gimana? Tempatnya beda-beda itu. Ini bukan expert yang pada R&D ya, Prof ya? Ya itu yang mana yang dibahas sekarang ini? Kacau ini. Ini yang saya bahas yang reliability data, Prof. Reliability jangan dicabutkan dengan expert, tidak ada hubungannya dengan expert. Reliability itu, saya tahu maksudnya rancunya. Reliability itu seringkali muncul dalam kalimat yang mengatakan instrumen ini valid. Jelas ya? Ya, Prof. Kalimat itu sering diucapkan oleh expert. Beda loh ya, expert yang kita bicarakan di sini. Kalimat itu sering diucapkan. Itu yang saya maksud, Prof. Oke, padahal itu kalimat itu salah loh. Kok bisa expertnya salah? Kita menganggap salah karena kita tidak tahu maksud dari expert itu. Expert itu maksudnya, coba maksudnya apa? Kalau mengatakan instrumen ini reliable, maksud dia itu ngomong apa? Kalimatnya dia dipotong. Ngomongin. Dia ingin mengatakan apa? Itu benar kalau dia maksudnya apa? Datanya. Datanya reliable, Prof. Kalimat lengkapnya gimana? Kalau sekarang mengatakan maksudnya ini reliable, dia ingin mengatakan apa? Itu betul, tapi betul. Instrumen ini tepat.
Instrumen ini sudah dipakai dalam pengumpulan dan pengumpulan data tidak terjadi interference dan itu sudah dilakukan recheck sehingga datanya reliable. Gitu ya, Prof ya? betul. Jadi kalimat yang panjang penjelasan dipotong kalimat pertama dan kata terakhir itu. Terus ya. Jadi maksudnya mengatakan itu. Kalau maksudnya itu, iya betul. Kalau maksudnya itu betul. Tapi kalau maksudnya instrumennya yang reliable itu salah. Ya, itu yang ditanyakan. Iya, Pak. Ada lagi. Kalau ada kalimat dari expert, instrumen ini valid, betul atau salah? Secara tekstual salah, Prof. Betul. Tapi betul kalau instrumen ini sudah dilakukan cross-check dan tidak terjadi kesalahan pada instrumennya, baik dalam konten maupun perintahnya, sehingga data ini valid. Gitu kan, Prof? Oke. Bisa jelas? Oke, Prof. Oke. Jadi kalau kita membaca sebuah kalimat, hati-hati. Jangan-jangan itu kalimat yang disingkat. Kalau kalimat yang disingkat, ya kita tidak boleh menyalahkan. Kita cari dulu itu singkatan dari apa. Oke. Oke, pernah rame itu Islam Nusantara. Pernah dengar? Pernah, Prof. Itu rame. Kenapa kok rame? Karena kalau dipotong Islam Nusantara itu salah. Tidak ada Islam Nusantara. Islam Eropa tidak ada. Itu kalau menurut orang NU bukan Islam Nusantara. Tapi Islam sebagaimana yang diimplementasikan oleh orang-orang di Nusantara. Nah, kalau itu betul, jelas ya, agama Islam yang diimplementasikan oleh orang-orang di Nusantara. Oke, kalau kalimatnya lengkap betul nggak ada masalah. Tapi heran saya para tokoh-tokoh kiai yang katanya pintar-pintar kok heboh masalah itu. Itulah sebenarnya tidak perlu dihebohkan, itu hanya salah paham. Yang satu menggunakan literal, yang satu menggunakan kontekstual. Lucu ya, orang yang kiai alih-alih gegeran gara-gara hanya sebenarnya salah paham. Tidak perlu yang ada dipermasalahkan, hanya belum sepakat saja kita ngomong leksikal, kontekstual. Oke? Ada yang pertanyaan terakhir, Prof. Ya. Saya sempat bingung tentang judul untuk R&D. Kalau katakanlah judul penelitian untuk CAR atau Classroom External Research itu kan peningkatan, katakanlah the improvement of speaking students through bla 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 gitu ya, Prof. Ya, nah, kalau yang R&D itu judulnya jadi bagaimana, Prof? Ya, disebutkan produknya apa misalnya? Katakanlah saya mau buku exercise grammar gitu, Prof. Apa contohnya? Buku exercise grammar, katakanlah gitu. Produknya berupa apa? Halo, Prof. Produknya berupa apa? Untuk kepentingan apa? Dua hal itu yang harus ada. Produk dan tujuannya ya, Prof? Iya. Kemarin saya berikan contoh mahasiswa S1 UM bimbingan saya yang ikut lomba karya ilmiah tingkat nasional yang dapat medali perunggu. Masih ingat contohnya? Yang pop-up itu. Ya. Pop-up itu. Produknya untuk apa? Untuk pembelajaran bahasa Inggris anak SD di Ngadas Daerah Warisata. Jadi ada produknya apa, lalu speknya apa. Itu yang harus muncul. Untuk R&D tidak perlu ada rumusan masalah. Oke? Cukup dengan tujuan saja. Kalau nanti menulis artikel untuk dilombakan, misalnya, ikuti poin-poin yang harus dicantumkan apa, yang tidak harus dicantumkan apa. Itu namanya gaya selingkung. Bukan selingkuh loh ya. Pernah dengar? Pernah, Prof. Gaya selingkung itu tiap jurnal